Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai transformasi, di mana transformasi itu yaitu perubahan posisi, bentuk, ukuran dari sebuah titik, garis, maupun bidang. Kali ini kita akan membahas mengenai refleksi atau pencerminan. Sebelum itu, misal kita membuat sebuah titik yang dinamakan titik A dengan koordinat 3,3. Kita akan merefleksikan titik A tersebut terhadap sumbu Y maupun sumbu X. Kita pilih refleksi objek pada garis. Kita refleksikan antara titik A terhadap sumbu Y. Nah, hasil refleksi dari titik A dinamai dengan A aksen. Kita juga bisa merefleksikan titik A terhadap sumbu X. Nah, kira-kira apa yang dapat disimpulkan dari jika sebuah titik maupun bidang jika direfleksikan terhadap sumbu Y maupun sumbu X? Kita dapat lihat dari titik koordinatnya. Misal titik A ini berkoordinat 3,3. Apabila direfleksikan terhadap sumbu Y, maka koordinatnya menjadi negatif 3,3. Sedangkan jika direfleksikan terhadap sumbu X, maka koordinatnya menjadi 3, negatif 3. Jadi dapat disimpulkan apabila sebuah titik maupun bidang atau bangun jika direfleksikan terhadap sumbu Y, maka yang berubah adalah nilai dari X-nya. Apabila direfleksikan terhadap sumbu X, maka yang berubah adalah nilai dari Y. Misal kita akan merefleksikan sebuah bangun. Kita punya bangun persegi. Nah, kita akan merefleksikan bangun tersebut terhadap sumbu Y. Kita pilih bangunnya, lalu sumbu Y. Nah, ingat bahwa jika direfleksikan terhadap sumbu Y, maka nilai dari X-nya yang akan berubah. Misal titik B. Titik B memiliki koordinat 4,1. Jika direfleksikan terhadap sumbu Y, maka nilai koordinat dari titik B atau bayangan dari titik B yang dinamai B aksen menjadi negatif 4,1. Jadi, dapat disimpulkan apabila direfleksikan terhadap sumbu Y, maka nilai dari X-nya akan berubah. Misal nilai X yang pertama tadi ini 4-nya positif, ketika direfleksikan akan menjadi negatif. Selanjutnya kita akan merefleksikan terhadap sebuah garis yang dinamai garis Y sama dengan X. Kita buat dulu garis Y sama dengan X. Nah, ini merupakan garis Y sama dengan X. Kita akan merefleksikan misal segitiga. Kita buat dulu segitiga. Kita punya segitiga siku-siku. Kita akan merefleksikan
terhadap garis Y sama dengan X. Nah, kira-kira apa yang dapat disimpulkan dari refleksi terhadap garis Y sama dengan X? Kita dapat lihat saja, misal titik F. Titik F ini berkoordinat 8,6. Sedangkan ketika telah direfleksikan berubah menjadi 6,8. Berarti yang dapat disimpulkan adalah nilai dari Y-nya akan terbalik. Yang pertama tadi F-nya, titik F ini yang nilai X-nya 8, ketika telah direfleksikan menjadi nilai Y-nya yang 8. Oke. Kita lanjut. Apabila refleksi terhadap garis Y sama dengan negatif X. Kita buat dulu garis Y sama dengan negatif X. Y sama dengan negatif X. Nah, berlawanan kan? Kita akan bangun segitiga aja. Kita buat bangun segitiga. Nah, kita akan refleksikan segitiga ini terhadap garis Y sama dengan negatif X. Nah, kita lihat apa yang dapat disimpulkan. Misal kita lihat titik C. C ini berkoordinat negatif 8,4. Ketika direfleksi terhadap garis Y sama dengan negatif X, maka koordinatnya menjadi negatif 4,8. Dari sini kita dapat menyimpulkan ketika Y-nya negatif 8, ketika direfleksikan terhadap garis Y sama dengan negatif X, maka koordinat titik X akan berubah menjadi negatif 4. Begitu juga nilai Y-nya dari 4 berubah menjadi 8. Tinggal dibalik saja. Lalu kita akan merefleksikan terhadap titik 0,0. Kita punya sebuah titik di sini di titik pusat 0,0. Kita akan merefleksikan sebuah titik. Kita buat titik di sini. Koordinatnya 2,5. Kita namai titik M. Kita refleksi pada titik ya. Titik M kita refleksikan terhadap titik 0,0. Kira-kira apa yang terjadi? Nah, ini titik M, ini bayangannya titik M aksen, di mana titik M-nya sendiri berkoordinat 2,5, sedangkan bayangannya berkoordinat negatif 2, negatif 5. Jadi dapat disimpulkan apabila titik atau bidang jika direfleksikan terhadap titik 0,0, maka nilai Y dan akan
kebalikan. Misal ini tadi berkoordinat positif-positif. Maka setelah direfleksikan terhadap titik 0,0, nilainya berubah menjadi negatif-negatif. Selanjutnya, misal kita punya sebuah garis X sama dengan 15. Kita buat dulu garis X sama dengan 15. Nah, kita akan merefleksikan sebuah bangun terhadap garis X sama dengan 15. Kita buat dulu persegi. Nah, kita refleksikan terhadap garis X sama dengan 15. Ini adalah hasil refleksinya. Lalu kita akan merefleksikan sebuah bangun dengan terhadap garis Y sama dengan 3. Kita buat dulu Y sama dengan 3 meter. Y sama dengan 3. Ini kita akan buat bentuk belakang. Kita buat segitiga aja. Kita akan refleksikan terhadap garis Y sama dengan 3. Ini dia hasil refleksinya. Oke, sekian saja materi kita hari ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.